Tuhan. Sebab janjinya ya dan amin bagi kita semua. Haleluya. Saudara, saya ucapkan selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan. Kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini sungguh kemurahan Tuhan. Amin saudara, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tema khotbah hari ini yaitu jangan hidup untuk diri sendiri. Jangan hidup untuk diri sendiri. Saya yakin dan percaya kita yang hadir pada saat ini semua cinta Yesus. Amin saudara. Siapa yang cinta Yesus angkat tangan. Wow. Kita semua cinta Yesus. Karena apa? Yesus lebih dulu mencintai kita.
Yang menjadi pertanyaan, saudaraku, kalau kita cinta Yesus, mengaku cinta Yesus, seharusnya kita juga cinta gereja. Mengapa, saudaraku? Karena gereja ini milik Yesus. Dan kalau kita ini cinta gereja, maka seharusnya sekali lagi kita di dalam hati kita akan bertanya, apa yang sudah saya lakukan untuk gereja? Mengapa, saudaraku? Karena ada banyak orang berkata, aku cinta Tuhan. Karena bukti orang itu mencintai sesuatu, pasti ingin melakukan sesuatu. Kalau kita mengaku cinta Tuhan, maka kita berusaha melakukan sesuatu bagaimana Tuhan menjadi cinta kepada kita. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mengaku cinta gereja, seharusnya pun kita juga melakukan sesuatu untuk gereja. Nah, ini yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini. Ayo kita lihat ayatnya di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus, sekali lagi saudaraku, mengapa hal ini saya sampaikan? Karena banyak orang berkata mengaku cinta Tuhan, tetapi tidak pernah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Mengaku cinta gereja, tetapi tidak pernah berbuat sesuatu untuk gereja. Kita lihat ayatnya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani atau gereja bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Lewat ayat ini kita bisa melihat salah satu kehendak Allah, yaitu supaya kita semua menjadi batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Ini kerinduan Tuhan, ini harapan Tuhan, agar kita menjadi batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Kalau saudara dan saya membangun rumah, pasti kita membutuhkan batu bata. Begitu juga dengan rumah rohani. Gereja itu membutuhkan batu yang namanya batu hidup. Dan sekali lagi inilah kerinduan Tuhan. Kita menjadi batu hidup. Mengapa, saudaraku? Karena biasanya orang yang baru percaya Yesus, orang yang baru datang ke gereja, sering saya melihat di dalam doanya, di dalam keinginannya selalu berkata, Tuhan berkatilah hidupku, berkatilah rumah tanggaku, berkatilah bisnisku, berkatilah masa depan anak-anakku. Aku rindu lawatanmu, aku rindu jamahanmu, aku rindu engkau menjagaku siang dan malam. Saudara, ini tidak salah. Kita minta sesuatu kepada Tuhan itu tidak salah. Karena firman pun juga berkata, mintalah kamu akan diberi. Tetapi saudara, setelah kita menjadi dewasa rohani, setelah kita bukan lagi menjadi anak-anak rohani, saudaraku, Yesus ingin kita datang ke gereja bukan hanya sekedar terus minta. Walaupun saya tegaskan dari tempat ini, itu tidak salah. Tetapi Yesus punya harapan, Yesus punya kerinduan. Setelah kita dewasa rohani, kita bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan? Apa yang harus saya perbuat untuk gereja di mana iman saya dapat bertumbuh? Nah, ini yang sekali lagi yang seharusnya kita lakukan. Ini yang seharusnya
kita lakukan, bertanya kepada diri sendiri, apa yang seharusnya aku lakukan untuk Tuhan? Apa yang seharusnya aku lakukan untuk gereja di mana aku bertumbuh? Saya sangat tertarik penyampaian dari Presiden Amerika John F. Kennedy, di mana dia katakan, jangan tanyakan apa yang dapat negaramu perbuat bagimu. Ini terkenal sekali, saudara. Tetapi tanyakan apa yang dapat kamu perbuat bagi negaramu. Kalau seandainya negara ini, kalimat negara ini kita ganti dengan gereja, maka bunyinya begini. Jangan tanyakan apa yang dapat gerejamu perbuat bagimu. Tetapi tanyakanlah apa yang dapat kamu perbuat bagi gerejamu. Nah, ini yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya sekedar terus menuntut negara harus begini, terus menuntut gereja harus begini, terus menuntut Tuhan harus begini. Mari, kalau kita sudah dewasa rohani, bertanyalah, apa yang dapat aku lakukan untuk Tuhan? Apa yang dapat aku buat untuk pekerjaan Tuhan? Karena apa? Ini adalah ciri khas orang yang sudah dewasa rohani. Orang yang sudah dewasa rohani tidak tanya lagi, Tuhan, apa berkat-Mu hari ini? Orang yang sudah dewasa rohani tidak akan terus bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan beri buat saya hari ini? Tidak. Orang yang sudah dewasa rohani seperti tadi, apa yang harus saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Apa yang harus saya buat untuk gereja di mana imanku dapat bertumbuh? Nah, inilah yang Tuhan inginkan, saudaraku. Inilah yang Tuhan harapkan. Karena apa? Berbicara tentang berkat dari Tuhan itu sudah banyak. Dan kita pun mengalaminya. Amin, saudara. Siapa yang sudah mengalami berkat Tuhan, angkat tangan. Wow, kita semua pasti mengalami berkat Tuhan. Terlebih berkat dari Allah. Di mana Allah telah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus namanya. Sehingga kita diselamatkan. Jadi inilah salah satu, saudaraku. Sekali lagi, kalau kita mengaku cinta Tuhan, pasti kita ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan. Jangan sampai dengan mulut kita hanya mengaku cinta Tuhan, tetapi tidak pernah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Mengaku cinta gereja, tetapi tidak pernah berbuat sesuatu untuk gereja. Ada banyak yang bisa kita kerjakan, saudaraku, untuk gereja ini, juga untuk Tuhan. Jadi ini tanda orang yang mencintai sesuatu pasti ingin melakukan sesuatu. Contoh saja, orang kalau yang lagi pacaran, orang yang lagi jatuh cinta, pasti berusaha melakukan sesuatu untuk yang dicintai. Amin. Anak-anak muda, amin. Kok Pak Bernard yang amin? Jadi pasti orang yang lagi jatuh cinta pasti berusaha ingin melakukan sesuatu agar orang yang kita cintai itu semakin cinta, semakin sayang itu. Itu contoh saja, pacarmu ngajak makan di restoran. Lalu mungkin makan apa, bakso atau apa. Makannya habis 100.000, ini contoh. Lalu pacarmu ngomong, yang kita makan kali ini habis 100.000 yang. Jadi kita bayar berdua ya, kamu 50, aku 50. Wah, kalau sampai, saudaraku, kalau sampai pacarmu
Makan habis 100.000 tapi suruh bayar berdua. Putuskan siang ini. Putus saja saudaraku. Karena apa? Cuma 100.000 saja suruh bagi dua. Nah, ini salah satu tanda. Jadi sekali lagi, kalau kita cinta kepada seseorang, kita pasti berusaha bagaimana melakukan sesuatu agar orang yang kita cintai itu sayang kepada kita, cinta kepada kita. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita mengaku cinta Tuhan, seharusnya kita melakukan sesuatu juga untuk Tuhan, untuk gereja juga. Nah, pada saat ini kita akan melihat tanda orang yang cinta kepada Tuhan. Tanda orang yang cinta kepada gereja. Kita lihat ayatnya. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Kita lihat ayat ini. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ini salah satu tanda orang yang cinta Tuhan, orang yang cinta gereja, dia tidak akan hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan hidup untuk dirinya sendiri. Dan ini salah satu gereja yang terjadi pada gereja mula-mula. Kenapa gereja mula-mula bertumbuh dengan pesat, saudara? Karena apa? Umatnya pada waktu itu bukan hidup, bukan untuk dirinya sendiri. Ketika ada temannya lemah, teman yang lain mengunjungi, membesuk untuk memberikan kekuatan. Ketika ada teman yang lain sementara sedih, yang mendengar langsung datang mengunjungi untuk memberikan penghiburan. Ketika teman yang lain mengalami kekurangan, yang kelimpahan berkat pun tidak segan-segan memberikan sesuatu untuk meringankan beban orang yang sementara susah. Itulah pekerjaan di gereja mula-mula. Tidaklah heran gereja mula-mula berkembang dengan pesat, berkembang dengan luar biasa. Karena apa? Umat-umatnya tidak hidup untuk dirinya sendiri. Dan saya terlalu yakin, kalau jemaat GPDI Bukit Sion tidak hidup untuk dirinya sendiri, pasti pekerjaan Tuhan semakin hari semakin besar. Amin, saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Saya terlalu yakin. Artinya apa, saudaraku? Kita semua melibatkan diri dalam pembangunan rumah rohani. Kita semua melibatkan diri dalam pelayanan. Ada begitu banyak di gereja ini yang bisa kita buat, saudara. Ada begitu banyak. Kalau saudara datang hari Sabtu di tempat ini, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang bersih-bersih WC, ada yang bersih-bersih di luar. Saudaraku, saya katakan, saya bisa ndak om bagi-bagi berkat. Saya ingin bukan hanya om yang diberkati, saya juga ingin diberkati. Banyak hal yang bisa kita luat, baik lewat musik, singer, maupun jadi pimpin. Dan banyak hal, saudaraku. Ayo libatkan dirimu di dalam pembangunan rumah rohani. Libatkan dirimu di dalam pelayanan. Jangan hanya menjadi penonton. Melihat orang lain melayani. Melihat orang lain membawa jiwa datang kepada Tuhan. Melihat orang lain berbuat sesuatu untuk gereja. Mungkin saudara bertanya, om, aku tidak punya uang untuk membangun gereja. Kalau memang tidak ada uang, engkau punya mulut untuk berdoa. Tuhan, aku tidak punya uang untuk membangun gereja. Tapi aku berdoa Tuhan, engkau mengirimkan orang-orang yang engkau berkati untuk memberkati gereja. Amin, saudaraku. Ini salah satu bentuk pelayanan.
Jadi sekali lagi banyak hal yang bisa kita buat untuk pekerjaan Tuhan, banyak hal. Saya pernah mendengar kesaksian dari anak Tuhan dari Jakarta ketika terjadi kerusuhan tahun 98. Saudaraku, dia ngomong sama saya, Pak Pendeta, saya ingin berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi di tempat ini tidak memungkinkan. Akhirnya apa? Dia kirimkan berkat ke Talaut. Saya sendiri pun dapat keyboard, saudaraku. Pernah, saudaraku, tahun berapa itu ada anak Tuhan dari Jakarta mengirimkan keyboard, 5 keyboard. Akhirnya kita bagi ke hamba-hamba Tuhan yang belum punya keyboard. Karena kita punya, jadi kita tidak boleh bohong. Ya. Nah ini, banyak yang bisa kita buat untuk pekerjaan Tuhan, saudaraku. Banyak yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan kita. Karena untuk pekerjaan Tuhan. Karena apa? Di sekitar kita banyak orang-orang yang masih terikat dengan dosa. Di sekitar kita ada begitu banyak orang-orang yang masih diikat oleh iblis, diikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, diikat oleh hobi. Ini saudaraku, satu saat ada seorang jemaat yang sudah lama tidak beribadah. Saya tanya, Pak, saya lihat sudah beberapa bulan ini tidak ibadah, Pak. Kenapa? Waduh Om, saya tidak terlalu hobi Om ibadah. Saya kaget saudara. Ibadah tidak hobi, tidak tahu hobinya apa. Nah ini saudaraku. Orang yang mengaku cinta Tuhan pasti ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Orang yang mengaku cinta gereja pasti ingin melakukan sesuatu untuk gereja. Itulah sebabnya tadi pagi, puji Tuhan jemaat penuh. Saya katakan, jangan jadikan gereja yang sementara membangun ini, jangan jadikan sebagai beban. Tetapi jadikan sebagai berkat, kesempatan kita berbuat sesuatu untuk surga. Amin saudara. Kita ini kesempatan, kapan lagi kita bisa mengumpulkan harta di surga. Ingat apa yang saudara miliki di bumi saat ini. Ketika kita mati kita tinggal. Tetapi saudaraku, sesuatu yang kita lakukan untuk surga, untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak sia-sia. Amin. Saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Nah, ini yang Tuhan inginkan saudaraku. Jadi kita ada tugas. Sekali lagi di sekitar kita banyak orang-orang yang sementara ditawan oleh dosa, ditawan oleh iblis, ditawan oleh adat istiadat yang bertentangan dengan firman. Ada adat istiadat yang sesuai dengan firman. Tetapi ada yang bertentangan dengan firman. Dan itu tugas kita. Tugas kita membebaskan mereka dari ikatan-ikatan, dari belenggu-belenggu dosa ini. Coba kita lihat ayatnya. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Apa kata firman? Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Oh, ini saudaraku yang seharusnya dilakukan oleh anak Tuhan yang sudah dewasa rohani. Karena apa? Kalau anak Tuhan itu belum dewasa rohani, jangankan memikirkan orang lain, memikirkan dirinya sendiri saja belum mampu. Satu contoh anak-anak. Dia tidak mungkin bisa memikirkan temannya. Untuk dirinya sendiri saja belum bisa. Begitu juga dengan hal ini. Kita tidak bisa memikirkan orang lain. Bersaksi kepada orang lain. Kalau kita belum dewasa rohani. Dan ini seharusnya anak-anak Tuhan yang sudah dewasa rohani. Sekali lagi, tidak memikirkan diri sendiri. Ayo periksa kerohanianmu. Periksa
kehidupanmu. Jadi seharusnya orang yang sudah dewasa rohani yang menjadi prioritas yaitu menggenapi amanat agung Tuhan. Membawa orang-orang itu datang kepada Tuhan. Membawa orang-orang itu datang kepada Tuhan yang masih terikat dengan dosa. Terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Terikat dengan adat istiadat yang berlawanan dengan firman Tuhan. Mari kita rebut mereka yang dari jurang maut dibawa kepada kehidupan yang kekal. Ini saudaraku, kita semua sudah diselamatkan. Amin, saudara. Kita sudah tidak cari keselamatan. Keselamatan sudah dikerjakan Yesus di atas bukit Golgota. Yang kita cari ini adalah upah, mahkota, harta. Dan itu kita akan dapat ketika kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Berbuat sesuatu untuk gereja. Ayo, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, gunakan kesempatan ini untuk membawa orang-orang yang masih liar hidupnya datang kepada Tuhan, membawa mereka datang kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan harapkan. Dalam Galatia juga dikatakan pasal 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, ya, kamu yang rohani, kamu yang sudah dewasa rohani harus, ini saudaraku, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Kamu yang sudah dewasa, kamu yang sudah rohani harus memimpin orang-orang yang saat ini hidup di dalam kegelapan, yang saat ini masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Bawa mereka ke dalam jalan kebenaran. Ini yang Tuhan inginkan. Selagi masih ada kesempatan, ayo, selagi masih ada kesempatan, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena apa? Di sekitar kita, saudara, di sekitar kita ini ada seperti Markus, kita lihat di sini. Ini di sekitar kita. Jawabnya, Markus pasal 7 ayat 6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Terus terang saudaraku, masih banyak anak-anak Tuhan menggenapi ayat ini. Dengan bibirnya dia memuliakan nama Tuhan. Dengan bibirnya mereka memuji Tuhan. Tetapi padahal hatinya jauh dari Tuhan. Tubuhnya ada di dalam gereja, tetapi hatinya ada di tempat lain. Itulah sebabnya sering dari tempat ini tidak bosan-bosannya. Kalau sudah masuk gereja, tidak usah buka-buka HP lagi. Tidak usah buka-buka WA. Tidak usah buka-buka Facebook, SMS. Mengapa saudaraku? Coba baca ayat selanjutnya. Percuma mereka beribadah kepadaku. Nah ini. Mengapa percuma beribadah? Hanya bibirnya memuliakan Tuhan, tetapi hatinya tidak. Dan Alkitab katakan orang-orang ini percuma beribadah. Nah, untuk itu mari saudaraku, ketika saudara mengambil keputusan, aku datang ke gereja untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, fokuslah di dalam kita memuji Tuhan. Amin saudara. Karena apa? Ketika kita tidak fokus, kalau hanya bibir saja memuji Tuhan, hati tidak, Alkitab tadi katakan percuma kamu beribadah. Sekali lagi, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat
manusia. Ini yang terjadi. Di sekitar kita banyak saudaraku. Dimanapun berada. Dari tempat pelayanan saya, dari berbagai tempat. Saudaraku, ini ada. Mereka adat yang diutamakan. Seakan-akan firman itu nomor 2 ini. Perintah Allah diabaikan. Dan berpegang pada adat istiadat manusia. Ayo saudaraku. Khususnya jemaat GPDI Bukit Sion. Jangan sampai kita melakukan hal ini. Amin saudara. Jangan sampai kita melakukan. Firman harus tetap yang utama. Firman harus tetap di atas saudaraku. Karena Alkitab katakan Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Artinya apa? Firman harus di atas adat istiadat. Jangan sampai dibalik. Adat istiadat yang diprioritaskan. Adat istiadat yang diutamakan. Dan Alkitab tadi katakan percuma. Ini firman saudaraku. Ayo di hari-hari ini. Kita punya tugas itu berat saudaraku. Kita diperhadapkan orang-orang seperti ini. Di dalam Amsal pasal 24 ayat 11. Bebaskan mereka. Jadi kita punya tugas membebaskan mereka. Yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang-orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Ayo. Jadi saya rindu. Saudara jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Mungkin suamimu masih jauh dari Tuhan. Mungkin istrimu jauh daripada Tuhan. Bebaskan mereka. Mungkin anak-anakmu masih jauh daripada Tuhan. Keluargamu masih jauh daripada Tuhan. Bebaskan mereka. Mereka seperti orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Wow. Ayo. Sebelum mereka akan dipancung. Sebelum mereka akan mengalami kebinasaan kekal. Kita jangan hidup untuk diri sendiri. Jangkau mereka saudaraku. Bebaskan mereka selagi masih ada kesempatan. Amin saudara. Amin. Kalau hal ini ada di dalam jemaat GPDI Bukit Sion. Wow. Pekerjaan Tuhan di tempat ini akan berkembang. Karena apa? Jemaatnya punya rasa terbeban atas keselamatan jiwa-jiwa orang lain. Seperti gereja mula-mula berkembang dengan dahsyat karena apa? Jemaat gereja mula-mula adalah jemaat-jemaat yang peduli dengan orang lain. Mari, selagi dia masih ada nafas, sayangi mereka. Selagi masih ada nafas, sayangi mereka. Bebaskan mereka. Jangkau mereka dengan kesaksian. Dengan nasihat. Mengirimkan WA. Kata-kata yang membangun. Kata-kata yang menguatkan. Bawa mereka datang kepada Tuhan. Tadi pagi saya sudah sampaikan. Saya sempat membaca Facebook seseorang. Saya sampaikan. Atau mungkin saudara juga sempat membaca. Kalimatnya begitu luar biasa dan menyentuh. Dia ngomong begini. Kalau ingin menyayangi, sayangilah selagi masih hidup. Wah, saudaraku. Apa pengalaman pribadi atau yang lain saya tidak tahu. Saya ketika membaca ini, wow. Kalau ingin menyayangi, sayangilah selagi masih hidup. Karena apa saudaraku? Kalau sudah mati percuma kita menyayangi. Ada begitu banyak orang-orang munafik saudaraku. Pada waktu hidup tidak pernah disayangi. Tetapi ketika mati, aduh Pak, saya sayang sama Papa, tetapi Tuhan lebih sayang. Nah, ini putar balik orang Manado bilang.
Ayo. Selagi masih hidup sayangi. Kalau sudah mati percuma kita ngomong saya sayang. Tidak ada gunanya. Ayo. Di luar sana. Banyak orang yang sementara terhuyung-huyung kata Alkitab. Menuju ke tempat pemancungan. Tugas kita bebaskan mereka. Amin saudara. Bebaskan mereka. Jangkau mereka. Lawati, berikan kesaksian. Jangan sampai seperti di dalam Lukas pasal 16. Ayat 27. Kalau saudara membaca kitab Injil Lukas ini. Kalau mulai dari ayat sebelumnya itu kisah orang kaya saudaraku. Sebaiknya saya akan baca. Mungkin tidak ada di ini tapi bisa dicari di dalam Lukas pasal 16. Yuk kita lihat sama-sama ayat ini. Ini bagus sekali saudara. Lukas pasal 16. Saudara kita lihat ayat ayat 19. Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Orang kaya ini saudaraku setiap hari hidupnya di dalam kemewahan. Artinya tidak ada waktu lagi untuk perkara-perkara rohani. Pokoknya hidupnya pesta pora, senang. Saudaraku sudah tidak berpikir itu hari ibadah. Tidak berpikir itu hal-hal rohani. Setiap hari dia hidup di dalam kemewahan. Singkat cerita orang ini mati. Dan ketika mati dia menderita. Dan saat menderita kita baca ayat tadi. Di saat menderita di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-27. Apa yang disampaikan oleh orang ini? Lukas pasal 16 ayat 27 begini bunyi firman Tuhan. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ingat saudaraku, di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, dia ingat bapaknya yang masih hidup. Lalu ayat 28 di sana dikatakan, aku datang, kok Yohanes lagi ini? Di dalam Lukas pasal 16 ayat 28 di sana dikatakan, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Nah, lihat, di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, dia baru ingat saudaranya. Pada waktu hidup dia tidak pernah sedikit pun saudaraku menyisihkan waktunya untuk peduli dengan saudara-saudaranya. Tetapi setelah mati menderita baru ingat ini terlambat. Itulah sebabnya tadi saya katakan, kalau kita ingin menyayangi, sayangi selagi masih hidup. Ayo. Mungkin saat ini sekali lagi ada saudara-saudaramu yang jauh dari Tuhan. Sayangi dia. Ayo jangkau dia. Berikan kesaksian-kesaksian. Sehingga mereka dapat kembali kepada Tuhan saudaraku. Selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada waktu. Karena apa saudaraku? Hidup manusia itu singkat. Pernah saya katakan di tempat ini. Jangan saudara ditipu dengan umur muda. Ya. Jangan saudara mau ditipu dengan umur muda. Karena untuk mati tidak tunggu tua. Ya. Jangan ditipu dengan badan sehat. Karena untuk mati tidak harus sakit. Ayo. Alkitab katakan di dalam Mazmur pasal 90. Di sana masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun.
Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Umur manusia saudaraku, memang saudaraku, kalau saudara melihat sejarah Alkitab, umur manusia tertua di dunia itu Metusalah, 969 tahun. Siapa yang ingin umur 969 tahun? Angkat tangan. Pak Aris, suka? 969 tahun, suka? Nanti saya ngomong sama Tuhan. Lihat saudara, 969 tahun. Tapi setelah itu apa? Makin lama makin pendek. Jadi 950, 900, 800, 700, 600, 500, 300, 120 tahun. Dan sekarang 70 tahun. Kalau toh kuat 80 tahun. Lewat 80 tahun sudah begini saudaraku. Sudah banyak penderitaan. Ya syukur kalau sehat, sudah gitu puji Tuhan. Artinya apa? Hidup kita ini singkat. Yakobus katakan hidup kita itu seperti uap yang sebentar ada lalu lenyap. Apa yang kita banggakan? Ayo, hidup yang singkat ini jadikan untuk jadi berkat. Amin saudara. Jadikan untuk jadi berkat. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, ayo. Mungkin saudara-saudaramu saat ini mulai jauh daripada Tuhan. Sayangi dia. Selagi masih hidup, sayangi dia. Nanti kalau sudah mati, seperti saudara-saudara dari orang kaya tadi, percuma. Ketika saya di Kupang, saudara, saya ketemu teman hamba Tuhan. Dan saya rasa teman saya ini teman paling tua untuk hamba Tuhan GPDI di NTT. Dia pelayanannya di Rote saudara. Karena umurnya 86 tahun. Ketika kami ada acara di Kupang sebelum COVID. Dia ngomong sama saya, Bro Rudi, Opa bisa minta tolong kah? Minta tolong apa Opa? Doakan Opa. Doa untuk apa Opa? Doakan agar Opa segera pulang ke rumah Bapak. Saya kaget saudara. Kok minta doa agar pulang ke rumah Bapak? Karena apa saudaraku? Sudah 12 tahun Opa ini sudah siapkan foto yang disiapkan akan ditaruh di depan peti mati ketika nanti beliau meninggal. Sudah 12 tahun disiapkan tidak mati-mati. Saya bilang, Opa, dulu Opa pada waktu ulang tahun minta umur panjang. Sekarang sudah dikasih umur panjang minta segera pulang ke rumah Bapak. Berarti ini panjangnya kebablasan ini. Sekarang 86 tahun saudara. Lalu saya tanya sama Opa, apa resepnya Opa umur panjang? Oh, saya tidak suka makan gorengan. Simpel sekali. Tidak suka makan gorengan. Jadi apa yang Opa makan? Ya rebus-rebus. Wah, saya dalam hati ini dapat resep ini untuk umur panjang. Akhirnya sampai di Labuan Bajo, saya langsung ngomong sama tante, Ma, mulai detik ini dengan bangganya ini, mulai detik ini saya akan berhenti makan gorengan. Tante tanya, ada apa? Opa punya resep untuk umur panjang tidak makan gorengan. Tante langsung bilang, so terlambat. Kalau tidak suka makan gorengan sejak muda, nah ini sudah umur 56 tahun baru mau berhenti tidak makan gorengan. Terlambat. Ya sudah. Jadi lemah saudaraku. Dan kebetulan pada waktu itu tante lagi goreng tempe dan tahu. Sudah lupa itu resep makan. Nah ini saudara, ayo hidup kita ini singkat. Selagi masih kuat, selagi masih sehat, gunakan kesempatan itu untuk membebaskan orang-orang yang masih terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, terbelenggu dengan dosa, diikat dengan iblis, diikat dengan adat istiadat, selagi masih kuat. Dan itu ciri orang yang sudah dewasa rohani. Tidak
tidak mementingkan diri sendiri. Ayo, kalau mungkin selama ini kita masih suka mementingkan diri sendiri, itu artinya apa? Rohani kita masih anak-anak, sama dengan anak-anak. Saudaraku, kalau dia punya permen, belum tentu saudaraku untuk dirinya sendiri kurang kok. Nah ini. Tetapi kalau orang yang sudah dewasa rohani, maka dia akan peduli untuk gereja Tuhan. Peduli untuk orang lain. Ini teman ini kok sudah lama tidak bergereja. Saudara, terus terang saja. Saya tidak selama ini, saya tidak mampu untuk setiap minggu menjangkau jemaat. 2 minggu sekali. Karena apa? Jumat dan Sabtu di daerah sini. Nanti Jumat Sabtu di daerah lain. Dan itu tidak pernah habis saudaraku. Karena jemaat semakin hari semakin bertambah. Itulah sebabnya. Kalau seandainya ada jemaat-jemaat yang juga terlibat dalam pelayanan, itu luar biasa. Dan saya lihat sudah mulai ada satu-satu yang mulai peduli dengan teman yang lain. Ayo libatkan dirimu, jadilah batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Saudara diciptakan, saudara ditebus bukan hanya untuk terima, saudaraku. Tetapi mari kita berbuat sesuatu untuk surga, berbuat sesuatu untuk Tuhan, berbuat sesuatu untuk gereja. Dan saya terlalu yakin kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, pekerjaan Tuhan di tempat ini akan berkembang. Amin. Saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan. Makasih Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Makasih. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya hidup ini